Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak yang kali ini akan mempelajari tentang materi sosiologi untuk kelas 12 yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Bapak yang di samping ini. Ya, terima kasih untuk Bapak yang di samping atas kesempatannya. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi sosiologi kelas 12 yaitu bagian akhir dari bab 1 dengan judul perubahan sosial sebagai akibat globalisasi. Ya, pertama kita harus tahu dulu apa pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Apa buktinya? Kebenaran-kebenaran yang ada hari ini itu disesuaikan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di tempat lain. Sehingga dengan globalisasi ini, satu kebenaran itu ditarik untuk ke semua hal. Ya, kita tahu kalau seandainya jahat versi A, kemudian di tempat A juga akan dibilang jahat di tempat B dengan versi yang B. Itulah ibaratnya globalisasi, mengglobal. Sesuatu yang ibaratnya tidak hanya bertindak di tempat itu aja, sekarang bisa untuk seluruh wilayah. Kemudian globalisasi itu lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya transportasi dan komunikasi. Kita lihat dengan lajunya transportasi saat ini, dari manapun di dunia ini bisa berkumpul pada satu titik dan bisa dari satu titik ke titik lain dengan cepat menggunakan pesawat terbang. Contohnya dulu naik haji itu 6 bulan dari Indonesia karena menggunakan kapal. Hari ini butuh hanya beberapa jam naik pesawat. Kemudian komunikasi, ini yang paling besar dampaknya. Hari ini kita bisa lihat bagaimana transportasi itu dan komunikasi menjadi sarana paling cepatnya perubahan sosial. Dengan adanya komunikasi, kita bisa melihat kejadian-kejadian yang bagaimana di tempat mana dengan mudah di tempat kita menggunakan media komunikasi khususnya internet. Kemudian perubahan sosial akibat globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah terciptanya masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadaan yang maju, adil dan sejahtera. Dengan adanya transportasi diharapkan kesejahteraan meningkat. Kemudian ada kemudahan-kemudahan di berbagai bidang, misalnya teknologi informasi. Ya, seperti saat ini dengan adanya corona, dengan pembelajaran daring, itu disebabkan dari dampak positif dari globalisasi. Kemudian apa dampak negatifnya? Yang pertama adalah munculnya berbagai masalah sosial, diantaranya kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Kriminalitas, bagaimana penipuan berkedok apapun yang ada di Facebook. Misalnya waktu dulu kita dengar ada yang pura-pura Facebooknya artis, kemudian dia meminta uang dari orang yang fans sama artis tersebut. Atau penipuan sebenarnya wajahnya maaf jelek gitu, dibikin bagus kemudian mengeruk atau menguras uang dari yang suka dengannya gara-gara foto profilnya yang cantik tadi. Kemudian kesenjangan sosial, kita bisa melihat banyak di medsos sekarang ini ada orang yang pamer makan di restoran segala macam. Ya, kita bisa lihat ada bahkan orang yang tidak makan. Dengan melihat sosmed aja kita bisa melihat dua tipe manusia. Yang satu membanggakan dengan apa yang dia dapat, yang satu lagi mungkin hanya bersyukur dengan tidak mempostingnya. Kemudian ada konflik sosial. Ya, ini Bapak teringat pada kasus bagaimana orang Papua yang dihina di Jawa, kemudian orang Jawa yang di Papua dilakukan pembantaian ataupun pembunuhan bahkan pengusiran. Ini akibat dari sosial media. Kemudian arus informasi yang deras telah mengikis nilai tradisi, moral bangsa dan agama sehingga kehilangan jati diri. Jadi dengan adanya globalisasi yang tidak terfilter, anak-anak sekarang ini sudah kehilangan nilai tradisi keluhuran Indonesia. Sopan santun, tata krama, berbicara yang baik itu sudah sulit dilakukan. Kenapa? Karena arus globalisasi yang tidak terfilter tadi. Oke, seperti pendapat Selo Sumarjan, perubahan sosial budaya yang cepat dan saling menyusul mengakibatkan suasana anomi yang berkepanjangan. Apa itu suasana anomi?
yaitu suasana ketika masyarakat yang sedang mengalami perubahan budaya tidak mengetahui dengan jelas nilai-nilai budaya mana yang harus diambil. Oleh sebab itu, untuk anak-anak sekalian, kita harus mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia. Kita filter globalisasi mana yang tidak baik untuk kita. Jadi, itulah penjelasan dari Bapak. Dan Bapak kembalikan kepada Bapak yang di samping. Ya, terima kasih atas penjelasannya dan Kalina untuk pertemuan yang hari ini. Inilah materinya dengan kesimpulan apapun kebudayaan asing yang mengglobal ke daerah kita harus kita filter sehingga kita tidak mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang salah bagi daerah kita, karena tidak semua hal baik untuk semua tempat. Ya, oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.